Hai teman-teman, Assalamualaikum, salam lestari. Kali ini Panji berpetualang di Sungai Cilandak. Ya, saya nggak sendiri, ditemani oleh Ziva dan juga Rainanda. Misi dari petualang kali ini adalah mengecek bubu perangkap yang telah Panji pasang sehari sebelumnya. Oke teman-teman, go to herping. Oke, hari ini kita ada di Sungai Cilandak dan kita lagi nyusur areal sungai ini. Kalau di musim kemarau kayak gini, debit airnya kecil dan arus sungainya jadi nggak tinggi ya. Jadi nggak seberapa kencang. Jadi kita bisa jalan-jalan nyusurin sungai. Kemarin tuh aku nyimpen bubu ikan di pojokan sini dan ada lagi di ujung sebelah sana. Ntar mudah-mudahan dapat ya. Yuk kita cek, semangat. Rey, kayaknya dapat nih Rey. Rey. Gue nggak sendirian, ditemenin sama Rainanda dari Naja TV dan dia ketua Yayasan Peduli Fauna dan Reptil Indonesia. Ini ada Ziva, seorang model yang tertarik dengan dunia adventure dan pengen belajar mengenai berbagai bidang adventure, termasuk survival, animal handler, hingga ya kayak gini nih, herping. Jadi kalau udah ke ekstrim, kasihan banget Rey. Tapi next kita kasih ekstrim. Jadi sekarang, jadi gini sih Pak, kemarin tuh apa Ji? Pasang bubu. Bubu itu alat untuk ngejebak ikan, jadi semacam perangkap ikan. Dan ada dua titik yang aku pasangin, satu ini, dua di satunya di situ, beres tikungan sungai ini. Jadi kalau kesana lagi ada tikungan sedikit, nah aku taruh di situ. Biasanya Rey, kalau gua ngebubu di sini, itu gua dapat eel. Tahu kan Moa? Ya, tahu. Tidak. Di sini tuh masih ada, bahkan masih ada yang beratnya itu sampai 20 kilo. Segede paha. Bandal guling. Hampir 2 meter panjangnya. Kayak gitu. Gue pernah dapat yang hampir 2 meter itu sama si Rizky Art. Oh, ya? Itu di Galunggung. Jadi dia tuh emang bener-bener punya habitat yang aneh dan perilaku hidup yang tidak orang tahu lah. kayak gini. Jadi mereka seneng tinggal di celah-celah batu, Rey. Sama kayak bobo. Atau cenah limbata. Cuma kan sekarang kita misinya adalah nyari sidat nih. Jadi ada beberapa jebakan yang udah aku simpen teman-teman. Mudah-mudahan ada sidatnya di jebakan pertama nih. Mari ya Rey. Siap. Mau masuk sendiri? Mau temenin ayo? Enggak, udah gelap-gelapan sama aku. Sendiri aja. Oke, kameramen ikut saya satu yuk. Kita cek bareng-bareng biar nggak ada katro. Kita lihat jebakan yang aku pasang. Awas, ini batunya jatuh. Wah, dapat Rey. Lele. Dapat lele kayaknya deh, tapi enggak. Lele. Ya bukan. Dapat sidatnya satu. Ini Rey. Bantu Rey. Dapat ikan sepat kecil juga tuh. Wih, mantap. Oke. Tuh gimana? Ya. Model binatangnya kayak gini. Oke, ini bubunya teman-teman. Jadi ini adalah alat untuk perangkap ikan. Dan ini gue beli online. Karena kenapa pakai yang bambu itu sekarang nggak bagus? Karena bambu itu daya tahannya kurang di jaring. Ya. Kalau ini kan udah modern lah, udah pakai kawat, penapuk kalau pakai itu. Jadi kemarin tuh gua taruhin kodok dicacak, umpannya ke kodok dicacak, taruh udah. Nah, dia seneng banget makan hewan yang bau ya, kayak bangke kayak gitu, bangke ikan. Ini selain ada eel, ada sidat, ada juga ikan sepat nih. Ini ikan asli dari ikan air tawar asli Jawa. Ngapain lagi kesangkut? Banyak sangkut. Nah. Ini airnya tidak lepas. Ya nggak apa-apa. Tadi dapat ikan sepat satu, teman-teman kecil, memang susah licin. Jadi kita review ini aja ya. Kita keluarin. Ini agak licin. Ini lebih licin dari ikan tadi. Belut kali ya? Coba Rey, ambil Rey, belajar Rey. Ketua yayasan gimana itu mengenalkan eel. Ayo. Bisa nggak, Mora? Ayo jalan, Pak.
untuk pertahanan atau perlawanan terhadap predator, ya jenis predator yang satu ini akan mengeluarkan lendir yang sangat licin di tubuhnya, sehingga sulit sekali untuk kami bisa memegang hewan yang satu ini, teman-teman. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Oke teman-teman, jadi ini kita jadi challenge malah ya. Gak bisa. Sok, si Jipa lagi nyobain buat megang si belutnya atau si sidatnya keluar dari dalam ini, tapi susah ya, licin. Ray juga tadi nyobain, susah, licin juga. Caranya Karena ada lendir ya tuh kan. Jadi lendir itu untuk pertahanan dirinya, teman-teman. Jadi supaya dia terhindar dari predator, sama kayak belut, dia menggunakan lendir untuk apa ya? Melepaskan diri dari predatornya. Bisa kok. Lebih susah nangkepnya kan, makanya pakai jebakan, pakai trap. Kalau nggak pakai jebakan, ini nangkapnya setengah mati susahnya. Kalau enggak, ini mekanismenya kita rubah. Kalau nggak salah di kotaknya 3K. Ya nggak usah, pakai daun bambu aja bisa deh. Sudah bisa. Bisa. Ini licin banget teman-teman, jadi kita harus pakai daun. Iya, daun ntar kita kumpulin. Oh, yang kering. Yang Nyangkut. gigit lu. Ayo. Asli gigit tuh. Dia takut kayaknya, jadi gigit. Oke, kita ambil dari dalam. Oke, kulitnya udah keluar. Sekarang tinggal kita awas. Pegang, Rey. Masih ada. Oke. Up. Up. Oke. Teman-teman, jadi ini kita udah keluarin dari dalam apa bubu. Bubunya taruh aja dulu di sini. Nah, ini dia nih. Morai atau belut moa. Jadi sebenarnya dia itu bukan belut. Dia ini hewan predator air sejenis ikan yang mirip belut, bertubuh panjang dan pipih di bagian ekor. Kayak gini. Licinnya Nah, ya. ini kenapa gua ke kepalanya biar gak gerak? Soalnya kalau dia gerak, licinnya parah banget, licin banget. Ini harus bener-bener apa ya, bikin dia tenang dulu. Gua taruh di atas. Nah, Ray, lo tahu tentang moa gak sih? Untuk tentang mendalami Enggak ya, nggak terlalu ngerti ya? Nggak. Oke. Sebenarnya dia ini adalah hewan sejenis ikan yang punya subspesies banyak. Jadi sekitar ada 18 spesies di Indonesia. Dan ini yang salah satu jenisnya gue lupa, pokoknya nama latinnya juga gue lupa. Gue pernah baca-baca tentang hewan ini sih, tapi nggak terlalu banyak hafal juga. Morai atau sidat, teman-teman, mereka ini kalau di Jepang banyak dijadiin makanan. kayak sushi kayak gitu-gitu. Dagingnya ini mengandung banyak nutrisi, mulai dari vitamin, kemudian zinc, dan ada protein, kemudian kalsium yang banyak gitu loh. Jadi kadang dijadiin obat juga sih sama orang. Iya sih. Terus ukuran maksimalnya bisa mulai dari 15 cm sampai 2 meter. Beratnya bisa sampai 20 kilo. Dan tercatat sidat yang pernah gue tangkap sama si Rizky Art itu hampir berapa ya? 1,8 meter kalau nggak salah. Di Galunggung, di atas gunung, di sungai, di atas gunung, dan gila nggak coba ada sidatnya. Segede python dong. Udah kayak piton, segede betis. Ada, gue pernah bener-bener nyari di Galunggung sama si Rizky. Videonya juga masih ada di playlist channel. Dan ini ukurannya nggak seberapa gede sih, nggak seberapa gede kayak yang gue dapat sama Rizky. Dan lo tahu nggak,
Ini hewan kayak hewan lemah, kayak ular yang nggak ada daya gitu ya. Diam aja. Ini sebenarnya ini kuat banget. Oh, Hewan ini tuh kuat banget. Kenapa gue bisa ngomong dia kuat? Karena dia bisa jalan di darat. Hey. Kesana, balik. Ini serba salah banget, gila. Oke, nah itu teman-teman. Kalau dia posisinya nggak tenang, Panji sama si Ray barusan kewalahan banget karena sampai masuk ke dalam batu dan terbukti kan gue bilang apa? Dia bisa jalan di darat. Kalah lele bro. Ini gila. Ini ikan, sumpah kuat. Gue bilang kuat. Dia tuh ikan terkuat di bumi tau nggak? Satu, kuat hidup di darat. Yang pertama. Yang kedua, dia berkembang biaknya nggak di sini. Nih, jadi siklus hidupnya ketika masih kecil, dia tinggal di muara-muara sungai di dekat laut. Oke. Jadi ketika dia besar, dia hidup di sungai yang ada di gunung-gunung, di bukit-bukit, hingga di tepian-tepian bukit, kayak gitu. Nah, lucunya dia ini memijah atau kawin itu di tengah laut, bro. Jadi kebalikannya dari cara bereproduksinya salmon. Kalau salmon kan dari laut ke darat. Iya. Kalau ini dari darat ke laut. Jadi perilaku hidup yang sangat unik dari sidat. Dan sidat remaja seperti ini terhitung sudah dewasa ukurannya. Jadi walaupun remaja tapi belum bisa memijah. Paling tinggal nunggu beberapa tahun lagi atau beberapa bulan lagi. Kayaknya bulan deh. Ini kalau misalkan dilihat ya, ada nggak ya kira-kira 1 meteran? 90 cm sih kalau yang saya lihat. 90 cm ya? 90 cm. Kurang dari 1 meter teman-teman. Jadi kalau misalkan mengingat ukuran maksimalnya itu 2 meter, berarti hitungannya sekitar Ini setengah 1/4 ya. lah, 1/4. Mereka ini predator ikan, udang, kepiting, ular kecil. Dan Jipa bisa pegang, ini gila sih, semakin lo pegang semakin dia licin banget. Sumpah. Nih, Ray pegang, Ray, bantuin. Wah. Jadi selintas sih mirip ular ya. Selintas mirip ular. Tapi kawinan kayak sininya gabus nih. Belutnya juga ada. Belutnya ada juga, dan dia punya sirip. Beda sama belut biasa yang Ya. nggak ada siripnya. Ini ada sirip nih. Ini yang membedakan dia sama ikan, bro. Terus di kepalanya itu ada Kayak lele. kayak sungut gitu loh tuh. Ya. Itu untuk ngedeteksi apa yang ada di depan dia. Kayak gitu. Nah, ini juga ada sirip di sini. Tapi anehnya kenapa di sini nggak ada sirip gitu loh? Ngerti gak sih? Ada. Iya, di atas sini sampai sini doang tuh siripnya Iya. ada. Atas bawah kayak gabus deh. Kebayang gak sih ini ikan kalau lagi mijah, dia harus melawan arus dari laut ke atas untuk dia hidup, untuk berburu makan. Ke atas dulu aja Ray, di sini Ray. Ini benar-benar gila sih teman-teman. Dia makin kita pegang, itu benar-benar makin susah buat di handle. Susah banget. Dan ini harus ke Black House sih. Mengingatkan ini kan ikan konsumsi. Ya. Gue pengen aja miara gitu loh, karena seru gitu, predator. Boleh digoreng. Bisa, karena nggak dilindungi. Udah gitu sumber daya alam Indonesia yang jadi komoditas ekspor Ya. untuk bahan pangan. Gila nggak? Tapi sayangnya hingga saat ini belum ada yang bisa mijahin dia secara Peternak besarnya belum ada. peternak atau penangkaran kayak gitu, belum ada. Jadi cuma ya udah diambil glass eel-nya itu dari laut. Lo kebayang nggak? Dia untuk migrasinya itu dia ngelawan arus. Oke lah kalau turun, dia lewatin air terjun apa segala macem. Ini kalau udah ke atasnya, lo bayangin dia ke darat dan dia naik kayak lele jalan. Kalau nggak ada lagi jalan, yang penting dia bisa sampai ke hulu sungai. Gila ya, Hebat. keren ya. Keren.
Jadi Salah satu berjuang. hewan yang paling hebat lah. Iya, dan kenapa harus ribet banget buat kawin doang gitu loh? Tinggal masuk batu, kawin kan enak ya. Ini ribet banget, mesti di laut. Kayak Putri Duyung gitu. Ini ikan terribet sedunia dan terkuat sedunia sih menurut gue. Oke, kalau gitu teman-teman, ini kayaknya Panji bawa buat sampling di Black Horse biar jadi objek edukasi juga, karena Iya. mengingat sebenarnya ikan ini tuh ikan konsumsi, suka dimakan ya. Gua nggak tega aja buat makannya karena langka. Dalam artian daerah sini emang agak susah. Jadi Bisa ya. beruntung banget lah kalau misalkan bisa dapat kayak gini. Jadi kita bawa ke Black House, kita piara di sana di tank. Jadi nanti kalau ada yang pengen lihat bisa kita edukasi juga. Kita ada media edukasinya. Oke, masukin dulu aja Rey. Di sini. Heeh. Karena gua belum nggak bawa wadah. Iya. Udah celupin dulu aja di air situ Rey. Jadi nanti setelah ngecek yang kedua, kita balik lagi ke sini buat ambil. Siap. Sembari kalau enggak kita ke atas dulu aja. Mau lihat sarang king cobra nggak? Oh iya, di sebelah sini kalau nggak salah ada Ada. habitatnya ya? Lu pernah gua ajak, tapi bukan lewat sini. Iya. Lewat jalur pelepasan galaga yang di ujung. Oh. Jadi posisinya kita harus jalan terus sampai ke atas. Nanti ada tikungan. Kita cek dulu jebakan yang kedua. Barangkali dapat yang lebih gede. Siap. Iya nggak? Oke. Ini kan asik nih, udah dapat yang lumayan gede. Udah taruh dulu aja. Kalau bisa umpetin Rey, ntar diambil orang Rey. Iya, makanya ini. Oh, masalahnya ini berharga Rey. Kakak. Hup. Kita taruh di kolongan sini lah, teman-teman. Gua ke bawah arus. Nah itu kaitin aja tuh di Mana? atasnya. Adanya? Di kayu. Kaitin kayu. Nah. Oke. Wis. Oke, teman-teman. Jadi si sidat atau moa kita taruh dulu di situ. Kita bakal ngecek jebakan. Siap. Jebakan yang kedua di depan. Siap. Go. Kita jalan. Gimana minum nggak? Mau? Ntar aja. Iya. Oke. Rey, minum. Ada. Yang benar. Ini di tas. Oke. Oke. Kalau gitu kita jalan. Lanjut lagi teman-teman. Buat sini. Yuk. Oke, ekspedisi Sungai Cilandak masih berlanjut. Saya masih ngasuh dua anak petualang yang luar biasa, yaitu Reynanda dan Ziva. Yang satu reptiler, yang satu model. Dan mereka yang mungkin nanti ke depan akan banyak imprint juga di channel ini untuk mewakili saya ketika race. Jadi rencananya saya mau istirahat sejenak, pengen olahraga buat ngecilin perut. Oke, gara-gara PPKM perut gue gede kayak gini, jadinya nggak bisa berpetualang. Sembari saya olahraga, nanti teman-teman yang dua itu yang mewakilin saya berpetualang di channel ini. Oke teman-teman, saya mau nyusul mereka buat ngecek jebakan yang kedua. Di petualangan selanjutnya, Panji, Ziva, dan Rey harus melewati haran lintang berupa tumpukan batang-batang bambu yang terseret oleh air bah. Sangat sulit dan beresiko, dimana kita tersusuk dan juga baret-baret kena bambu. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa dapat sidat monster yang kita cari teman-teman. Di trap kedua mudah-mudahan dapat nih ya. Jangan lupa tungguin di next konten. Makasih buat kalian yang selalu support. Assalamualaikum, salam lestari. Dadah.